Ya, cerita tentang kematian. Nah, kita ini ibu dan bapak, kalau sudah di usia 40 itu sudah harus banyak mengingatkan bahwa kita itu akan kembali kepada Allah. Makanya Yasin ayat berapa itu? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kupanjangkan umurnya, kata Allah, maka nikmat itu akan dikurangi. Akan dikurang. Nah, ketika nikmat itu Allah kurangi, ibu, itu artinya ciri-ciri kematian itu Allah beritahu kepada hambanya, kepada kita ini. Makanya saya sampaikan, ibu, kalau ingin melihat ciri kematian itu ada pada diri kita, lihatlah dua ciri. Pertama, ciri kematian itu tampak dari luar badan kita ini. Ya. Apa yang tampak dari luar? Kulit sudah mulai keriput, mata sudah mulai berkacamata, ya. Gigi sudah mulai permisi tanpa izin lagi. Ya dah, Bu. Mata sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai kabur, makan sudah banyak makan bubur, kalau ngomong banyak ngelantur, sehari-hari lah banyak istirahat di kasur, sudah dekat dengan alamku. Itu rumusnya, Pak. Nah, itu ciri. Itulah indahnya Allah. Kenapa Allah itu bersifat Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salah satu bukti Allah itu sayang kepada hambanya, kalau manusia itu akan meninggal, ciri kematian itu diingatkannya dulu, supaya kita itu sadar bahwa kita ini akan mati, Pak. Coba ibu dan bapak yang sekarang usianya sudah di atas 50 ini, pertanyaannya satu, apa yang ibu tunggu sekarang? Ibu nunggu waktu, nunggu giliran dijemput, betul gak? Itu ciri kematian yang tampak dari luar kita tadi. Kemudian ada ciri kematian yang Allah tampakkan, Allah kurangi nikmat itu yang ada di dalam badan kita, Pak. Apa yang nikmat yang Allah kurangi dalam badan? Makan daging. Cak, aku tidak bisa lagi, Pak, makan daging. Baru 47 umur. Ya. Makan daging hewan kaki 4 tidak bisa lagi. Makannya bisa, Bu, tapi setelah makan itu penuh badan ini kaligato, katal. Bisa. Sejak tahun 2018 sampai hari ini tidak bisa lagi. Ya, mungkin Tuhan punya rencana lain supaya sehat. Kalau dulu kita masih muda, makan kacang panjang, makan kubis, daun ubi, ya Bu, makan gado-gado, hebat, banyak, Pak. Ya, banyak. Tapi sekarang kapan makan kacang panjang mulai sakit kalau badan, ya, rututnya, asam urat, rematik. Itu sudah mulai tanda-tanda kematian. Ya. Apalagi kalau ibu makan misalnya pecel lele, ya kan? Atau buat makanan sayur asem, kata orang. Kapan dimakan sakit kalau kena asam urat. Sayur asam itu produk asam urat. Bagi yang sudah kena asam urat. Ya. Tidak bisa lagi, Pak. Karena kita ini di atas usia 40 itu ibarat mesin motor itu sudah panjang kilometer berjalan. Oli tidak pernah ganti. Iya kan? Oli tidak pernah ganti. Jadi artinya kalau sudah panjang kilometer berjalan, oli tidak pernah diganti, ibu, jangan dibayangkan kita makan segala sesuatu yang kita makan itu seperti kita masih muda. Tidak lagi.
Tidak lagi kan naik? Nah, renungilah itu ibu. Ya, renungi. Kalau dulu rambut kita hitam, sekarang sudah banyak putih, ya dah. Nah, itu ciri kematian Allah berikan kepada hambanya. Nah, kita harus tahu itu ibu. Kesimpulannya apa dalam akidah kita? Manakala Allah kasih tahu ciri itu dan kita rasakan, itu artinya ciri kematian itu sudah semakin dekat. Dan kita harus sadar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita ini sadar bahwa kita ini akan mati? Bagaimana cara supaya kita ini ingat bakal mati? Pertama, sering-sering melihat saudara kita atau tetangga kita, ya, manakala mereka dalam keadaan kondisi sakit. Artinya menjenguk orang sakit. Nah, kalau ada saudara kita yang sedang sakit, kata Nabi, lihat. Apalagi kalau sakitnya itu kira-kira sudah mendekati sakaratil maut. Pahala ibu dan bapak kalau melihat saudara kita yang sedang sakit, itu pahalanya sama seperti kita mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Itu pahalanya, bu. Melihat saudara kita yang sedang sakit. Tidak hanya itu, kata Nabi, supaya kita itu ingat, oh dulu dia mancing bareng, ya kan? Kapan kondangan bareng, makan bakso bareng, hari ini terbujur sakit, ibu bawakan buah dari rumah, tidak dimakannya. Dibawakan martabak manis, tidak lagi dimakannya, bu. Karena kenapa? Sudah dalam kondisi sakit. Dan ada etika kalau kita melihat saudara kita yang sedang sakit. Sunnahnya tidak boleh lama, kecuali yang sakit meminta kita untuk menunggu dia dalam waktu yang lama. Itu etikanya, ya. Kecuali dia yang meminta. Karena orang sakit itu, bu, kalau tidak minta kita, apa bahasa sininya, rungsing. Lalu kondisi sakit banyak orang kan, itu kan. Itu etika akhlaknya. Yang ketiga, misalkan yang kita lihat tadi, orang yang sedang sakit tadi sudah hampir menghembuskan sakaratil maut. Sudah hampir menghembuskan sakaratil maut. Apa tugas kita sebagai seorang muslim? Apa kata Rasul? Ya, lakinu mautakum, la ilah, lakinu mautakum. Ya, ketika manusia itu akan mengakhiri akhir hayatnya, ya, man akhirul kalam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang sempat lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dia rohnya keluar, wafat, maka dia dijamin masuk surga. Makanya tugas kita seorang muslim, kalau melihat saudara kita yang sedang sakit itu, apalagi ketika dia menghadapi sakaratil maut, bimbing, lakinu mautakum, bimbing mereka ketika menghadapi sakaratil maut. Bimbing mereka untuk ajak beristighfar, bimbing mereka syukur-syukur bisa mengucapkan syahadat, ya Pak. Bagaimana membimbingnya? Karena ibu dan bapak, setan itu ketika manusia akan menghembuskan napas yang terakhir, berusaha untuk menggagalkannya agar meninggal dalam keadaan munafik atau dalam keadaan kafir. Situ Pak. Makanya kita ada etika.
Kalau ada orang ingin menghembuskan napas, baca Yasin kanan kirinya ya. Ada yang bimbing baca istighfar, baca sholawat, baca syahadat, membimbing mayat yang akan keluar, rohnya akan keluar dari badan. Melihat saudara kita yang sedang sakaratil maut, napasnya kadang ke atas, kadang ke kali langorok, bukan membimbing tapi ngatoi. Wah, banyak gedung segi mode. Orok terus matinya susah ya. Matinya susah. Kenapa harus kita bimbing orang yang akan menghadapi sakaratil maut itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan wafat, dia memanggil putrinya Fatimah, wahai anakku, dia berbisik ketika akan menghadapi sakaratil maut. Sakitnya ketika roh akan keluar dari jasad kita itu, kata Nabi, ketika roh kita itu akan dicabut oleh malaikat, sakitnya diumpamakan 300 kali bacokan pedang. Sakit, Pak. Sakit. Nah, karena sakit itulah kita diajarkan dalam agama salah satu potongan doa selamat yang sudah pernah kita ajarkan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil, ya Allah mudahkan kami ketika menghadapi sakaratil maut. Kenapa supaya dimudahkan kita menghadapi sakaratil maut? Karena roh ketika akan keluar dari jasad itu, kata Nabi, sakitnya diumpamakan 300 kali bacokan pedang. Artinya luar biasa. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah mudahkan kami ketika menghadapi husnul khatimah. Ya, Ibu. Pak Ustadz, bagaimana supaya kita itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Di samping doa, kita tidak tahu kapan kita akan wafat. Kita tidak tahu, Bu. Kalau dikasih tahu kapan kita wafat, harinya kapan, tanggal berapa, bulan berapa, di mana dan jam berapa, mudah kita mempersiapkannya. Nah, karena tidak dikasih tahu kita ini akan meninggal kapan, bagaimana supaya kita husnul khatimah? Jawabannya cuma satu. Biasakanlah kita dalam keadaan kondisi baik. Ya. Kondisi baik. Biasakanlah kita dalam kondisi mengambil air wudhu. Ya. Biasakanlah kita dalam kondisi berkumpul dan mengerjakan amal-amal soleh. Jangan pernah berlaku untuk melakukan perbuatan maksiat, karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Ya, Pak? Karena tidak dikasih tahu itulah kita harus mempersiapkan diri kita supaya menjadi pribadi yang baik dan selalu menjaga perbuatan yang baik dalam waktu-waktu yang kita lewati. Syukur-syukur kita lagi baca Quran, mati. Dalam kondisi sholat, sujud, mati, ya. Seperti siapa yang Ustadz Waloni ya, Yahya Waloni, meninggal dalam keadaan memberikan khutbah hari raya Idul Adha, Idul Fitri kemarin, dalam keadaan husnul khatimah. Kita lihat di YouTube seorang qori lagi sedang baca Quran, wafat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau kita ini, Ibu, dalam kehidupan sehari-hari tidak menjaga akhlak dan tingkah laku kita, misalnya lagi minum minuman keras, lagi mabuk, mati. Tidak. Lagi minum narkoba, mati. Ya. Lagi maling, mati. Lagi bermaksiat, mati. Itu dalam keadaan su'ul khatimah, mati. Ya. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama.
mengingat kematian. Yang kedua, supaya kita ini ingat bahwa kita akan mati. Apa yang kedua? Berziarah ke kubur. Sering-seringlah berziarah ke kubur. Berziarah ke makam orang tua, ayah dan ibu, anak, saudara, atau orang sahabat-sahabat dekat yang sudah meninggal, ya Bu. Berziarah. Kalau bisa seminggu sekali di bawah Jumat. Tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Tidak bisa sebulan sekali menjelang bulan Ramadan. Harus banyak berziarah supaya kita ingat mati. Nah, kita ini Ibu, kenapa yang menyebabkan kita tidak ingat akan mati lalu sibuk dengan urusan dunia? Ziarah kita bukan ke kuburan, ke mall, ya, sering ke pasar terus, ya. Berziarah ke kubur, ya. Ketika Ibu ke kuburan tadi, tradisi kita bersihkan kuburan, siram dengan membaca sholawat, ya, sampai 7 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita siram. Dalam benak hati kita terbayang, ya Allah, dulu ayahku, ibuku, anakku, saudaraku sempat bercerita, atau kita mempunyai kesalahan yang belum sempat meminta maaf kepada mereka. Sering-seringlah berziarah ke kubur supaya kita ingat bahwa kita ini akan mati. Supaya kita ingat mati. Apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakirul akhir. Banyak-banyaklah berziarah ke kubur supaya kita ingat kita akan mati. Sering berziarah, ya. Banyak-banyak ziarah supaya kita ingat bahwa kita akan mati. Itu yang kedua, supaya kita ingat bahwa kita ini akan mati, Ibu dan Bapak. Yang ketiga, cara mengingat kematian, selain melihat orang yang sakit, selain kita ziarah ke kubur, yang ketiga, kalau ada orang yang meninggal, ya, bukan hanya layak urus jenazahnya, mandikan, kafani, sholatkan, bungkus, ya, bungkus atau dikafani tadi, kemudian disolatkan, antar mereka sampai ke dalam liang lahat. Jika perlu bapak-bapak dan ibu-ibu sempat, masuklah ke liang lahat itu, turunkan jenazah itu masuk ke liang lahat, supaya kita itu ingat bahwa kita mati. Ingat mati, ya. Siapa yang pernah ikut mandikan jenazah? Siapa ngurus jenazah? Ibu, ya. Coba perhatikan jenazah itu, Ibu. Kalau sudah rohnya keluar, sudah mati, dimandikan, Ibu, di balik sini melok, di balik sini melok. Walaupun mungkin saat hidup di dunia dia hebat, raja, orang kaya, ya, punya pangkat, punya kedudukan, tapi begitu rohnya sudah meninggalkan jasadnya, udah. Mayat itu kalau sudah 3 jam ditinggalkan oleh roh, sama seperti balon yang ditiup, mulai mengencang badannya, mulai mengencang. Makanya kalau ada orang saudara kita yang meninggal, tetangga-tetangga kanan kiri rumah, ikutlah berziarah, ikutlah untuk mengurus jenazahnya. Jangan cuma datang, ya, ngasihkan bantuan kematian pulang. Ikutlah belajar mengurus jenazah.
belajar memandikan, belajar mengkafani, ya, belajar mensolatkan, dan belajar menguburkannya masuk ke liang lahat. Belajar, Bu. Ya. Saya kalau lagi ada kesempatan begitu ada saudara dan keluarga yang meninggal, mulai dari mandikan sampai masuk ke liang lahat, saya ikut. Coba apa ibu-ibu bayangkan kalau sudah disolatkan masuk ke liang lahat itu, ibu dan bapak. Kalau laki-laki cuman dibalut dengan kain putih 5 lapis kan? Kalau berapa lapis? 7 lapis. Betul? Laki-laki? Laki-laki. 5 apa? 5 lapis. Kalau perempuan cuma 3 lapis. Atau dalam kondisi tertentu dalam bilangan yang ganjil. Begitu sudah disolatkan, jenazah ini tadi naik ke apa ini? Kendaraan keramat itu kan? Dah naiklah kita ke situ, ibu. Kemudian kita sampai ke liang lahat. Saudara kita, anak-anak kita masukkan kita ke liang lahat, ya kan? Jenazah tadi dilapisi oleh tikar purun itu kan? Kita menghormati mayat tadi masuk ke kuburan pakai tikar purun. Begitu sudah masuk ke lubang, ibu, tikar purun tadi ditarik, bawa balik lagi. Tidak ada yang dibawa. Tidak ada yang dibawa. Selama hidup di dunia tidur di kasur yang empuk, bantal yang empuk, tapi begitu dia wafat masuk ke liang lahat, bantalnya bergantikan tanah yang dibulat-bulatkan. Kemudian mukanya dibuka sedikit, hidungnya diciumkan ke tanah. Coba renungkan oleh ibu. Saat hidup di dunia dia jadi raja, jadi presiden. Tapi begitu kita meninggal, tidak ada yang dibawa. Ya, makanya ibu, saya yakin ibu dan bapak, kalau seandainya sebulan 2 kali baik ngurus jenazah sampai ke pemakaman, saya yakin ibu sadar hidup itu tidak ada artinya. Tidak ada. Mengantar jenazah. Sudah ditimbun, ya. Sudah ditimbun kuburan ini tadi, ibu dan bapak, misalkan suami atau istri yang meninggal, anak-anak ngantar, istri ngantar, saudara ngantar, ya bu ya, penghormatan terakhir. Ditimbun tanah tadi, meninggi, terakhir ditinggikan lagi, dikasih kode, kalau tidak kayu, batu. Habis dikuburkan, kita berdoa, kita sejenak, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tatina ba'dahum wa'fir lana walahum. Sudah dikusuk-kusuknya tanah kuburan tadi, penghormatan terakhir, Pak. Kalau yang meninggal tadi suami misalnya, dah pulang, ya. Diumumkan 7 hari ke depan kita yasinan setiap malam, masih sedih. Minggu pertama masih sering diziarahi. Minggu kedua bawa 40 hari, setiap Jumat diziarahi. Lewat 40 hari ibu, ziarah tinggal setahun sekali menjelang bulan Ramadan. Lewat setahun, lebaran sudah lewat, 2 lebaran sudah lewat, 3 lebaran sudah lewat. Tidak ada pendamping seperti Bang Toyib, ya bu ya. Sudah mulai berpikir cari pengganti yang lain. Udah tinggallah itu. Tidak lagi. Artinya apa hidup ini? Dunia itu tidak bisa dikejar. Sibuk kita ini dengan urusan mengejar dunia, yang pada akhirnya kita meninggal dunia. Ya tidak bu ya? Nah, lantaran kematian itu tidak pernah Allah kasih tahu kita, ibu dan bapak, siapkanlah mulai hari ini. Makanya kata Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, insya Allah nomor surat 59, ya,
Allah ingatkan kita seperti ini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkan amal ibadah apa yang akan dibawa kalau kita mati. Ya, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti, maha tahu. Sekecil apapun yang kita kerjakan selama hidup di dunia, Allah tahu. Makanya kita tutuplah dalam Quran surat Al-Mulk ayat kedua, nomor surat 67, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa artinya? Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Jadi kematian, hidup dan kematian itu Allah cuma ingin melihat nanti siapa yang paling baik amal ibadahnya. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau cerita tentang kematian ini panjang, Bu, panjang ya. Itu mengingatkan kita akan mati. Saya ingin cerita pengalaman sendiri saja. Kalau ada manfaatnya nanti ibu ambil, tidak apa-apa. Saya sepanjang perjalanan hidup, ibu, ya, meyakini 2 kali bertemu bermimpi dengan malaikat. Ini perjalanan hidup. Pada tahun 93, masih kelas 3 SMP, saya itu mimpi ninggal. Diantarlah ke jenazah ini ke dalam pemakaman yang terakhir, udah dikuburkan. Perasaan tadi, Bu, ya, perasaan tadi 7 langkah jamaah meninggalkan kita, malaikat Munkar Nakir itu datang dalam bentuk cahaya. Ya, dalam bentuk cahaya. Dia bertanya, siapa Tuhan kita, siapa nama Nabi kita, amal ibadah apa yang kita kerjakan, Ka'bahmu apa, ya kan? Itu dalam mimpi. Semuanya bisa saya jawab. Kemudian terbangun. Begitu terbangun, ambil air wudhu, sholat. Besok ngaji, saya tanya dengan guru saya waktu itu, ya, di kampung itu, karena almarhum guru saya itu alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Saya tanya, guru, mimpi semalam saya ini. Apa jawab beliau? Bersyukurlah kamu terbangun saat itu. Kalau saya tidak bangun, mati langsung. Itu mimpi, Pak. Dah. Disitulah mulai, ya, ketika SMP belajar mendalami ilmu-ilmu agama itu. Akhirnya pada tahun 1999 tamat SMA, saya memutuskan untuk mengambil melanjut ke perguruan tinggi agama, milih Fakultas Dakwah di IAIN Raden Patah Palembang saat itu. Tahun 99 saya masuk kuliah. Saat menjelang ujian tahun 2003, mimpi lagi. 93 ke 2003, artinya 10 tahun mimpi lagi. Ibarat bahasa Jawa itu lagi tidur ngelinder, tidur tidak tapi terbangun tidak. Ngelinder bahasa Jawanya. Tiba-tiba muncullah sosok seorang laki-laki ganteng, gagah. Ini cerita, ya, cerita. Ini pengalaman kenapa saya mendalami ilmu agama. Lalu dia tanya, aku kembali tanyanya, muncul dia ini dalam laki-laki pandangan tadi, seorang laki-laki ganteng di bawah pohon itu semuanya kuning, Bu. Kuning. Batangnya emas, rantingnya emas, daunnya emas. Pohon tadi. Aku tanya, kamu siapa? Saya malaikat Israel, katanya. Malaikat maut pencabut nyawa. Balik nanya,
Setahu saya dalam catatan sejarah yang saya pelajari, malaikat maut itu tidak pernah menampakkan wajahnya sebagus ini. Dia akan datang atas izin Tuhannya. Cuma potong atas itu, langsung terbangun. Bangun. Ambil air wudhu, sholat tahajud 2 rakaat, aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, suatu saat aku ini berhasil hidup. Tapi orang yang menjadi tanggung jawabku nanti akan banyak. Dan itu dijawab oleh Allah. Berhasil dalam dunia dakwah, menjadi tanggung jawab umat yang banyak. Itu tabir mimpi. Ya, tabir mimpi tadi. Jadi itu ketika tahun 2003. Dan terulang lagi ibu dalam tahun yang sama ketika akan ujian skripsi. Dulu kan kita nelpon, belum ada telepon aja ini, masa telepon duit recehan, masukkan duit 100 kelenting-kelenting, itu waktunya. Nah di UIN di IAIN dulu banyak telepon itu ya. Di kantong ini cuma ada uang 5.000 rupiah ya, uang 5.000 rupiah. Sampai hari ini aku ingat betul dalam artian rasa berdosa itu. Di kantong ini jadi cuma ada duit 5.000. Inilah sebagai seorang mahasiswa, makan disitulah, biaya disitulah. Tiba-tiba ada seorang ibu muda ya jalan, nak bisa tak bantu sumbangan, bahasa dia, karena nak beli obat, saudaraku sedang sakit. Duit tadi 5.000 di kantong inilah. Bertarung pikiran tadi, kalau dikasihkan tidak makan ya, dan kalau dikasihkan tidak makan ya, tidak dikasih ada rasa berdosa. Dah akhirnya singkat cerita ibu, tidak aku kasih. Begitu tidak aku kasih, mohon maaf ibu, aku belum bisa kasih, karena kita tahu malingkan mata sekejap, ibarat kita memandang ke kiri, dia tadi sebelah kanan, begitu melihat tidak ada lagi ibu ini tadi. Nah di situ aku meyakini Allah uji diriku, malaikat yang turun saat itu aku tidak lulus diuji Allah. Penyesalan itu sangat terhantui sampai hari ini. Jadi itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, ibu dan bapak. Masih ada satu pertanyaan kalau nak nanya, ajulah. Ada? Kalau tentang mati ini susah nak nanya, boy. Susah nanya. Tak ada? Tak ada nih.